Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizul Umam, Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang diplomasi diam-diam dengan mengambil studi kasus, yaitu upaya Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan diplomatik terhadap Kuba tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Berikut penjelasannya. Di abad ke-18, Amerika Serikat cenderung tertutup dengan dunia luar yang dikenal dengan politik isolasionis. Lalu pada abad ke-19, politik luar negeri isolasionis Amerika Serikat berkembang menjadi wacana politik yang didasari dengan terciptanya doktrin Monroe. Hingga pada Desember 1845, Presiden Amerika Serikat James Polk mengusulkan kepada Kongres bahwa sudah saatnya mereka bersikap lebih aktif untuk memperluas kawasan, lebih terbuka dengan dunia luar, dan lebih sadar terhadap negara-negara tetangga yang sedang berusaha mendapatkan kebebasan mereka dari bangsa Eropa. Sejak itulah Amerika Serikat tercatat beberapa kali terlibat peperangan dan diakhiri dengan perang melawan Spanyol, yakni dalam rangka membantu Kuba untuk merdeka di tahun 1898. Pada Mei 20, 1902, Kuba diberikan kemerdekaannya oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Roosevelt. Akan tetapi, kemerdekaan Kuba terganggu dengan adanya Plat Amandemen yang diajukan sejak tahun 1901 oleh Amerika Serikat. Alasan Amerika Serikat mengajukan Plat Amandemen adalah, bagi Amerika Serikat, Kuba masih belum bisa berdiri sendiri terutama dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga Amerika Serikat mengkhawatirkan akan adanya kekuatan asing yang dapat menjajah Kuba kembali, dan hal ini juga memungkinkan AS untuk mempertahankan kontrol atas Kuba tanpa aneksasi yang sebenarnya. Amerika Serikat terus mendesak Kuba agar Plat Amandemen disetujui, tetapi Kuba selalu menolak. Bahkan rakyat Kuba melakukan unjuk rasa untuk menunjukkan penolakan mereka. Amerika Serikat pun memberikan ultimatum bahwa jika Plat Amandemen tidak juga disetujui, maka Amerika Serikat tidak akan menarik pasukan tentaranya dari Kuba. Memilih antara kedaulatan yang terbatas atau tidak memiliki kedaulatan sama sekali. Yang pada akhirnya Plat Amandemen pun disetujui. Pengaruh Amerika Serikat pun semakin besar terhadap politik dan ekonomi di Kuba, membuat Kuba secara tidak langsung terjajah kembali secara legal. Hal ini juga membuat rakyat Kuba membenci Amerika Serikat, terutama rakyat kecil yang tersingkirkan karena banyaknya penguasaan tanah pertanian milik mereka oleh investor dari Amerika Serikat. Diperkirakan 60% dari semua properti pedesaan di Kuba dimiliki oleh individu dan perusahaan Amerika Serikat. Pengaruh Amerika Serikat dalam politik Kuba dapat dilihat dari keterlibatan Amerika Serikat dalam pemilu, di mana saat itu Theodore Roosevelt masih menerapkan doktrin Monroe pada kebijakan luar negerinya. Gubernur pertama Kuba, Leonard Wood, adalah pendukung dari Amerikanisasi dan aneksasi Kuba dan berusaha untuk menyebarkannya. Wood kemudian memilih Estrada Palma sebagai presiden pertama Kuba dikarenakan tidak adanya calon yang diusulkan oleh rakyat Kuba. Pemerintahan Estrada Palma diselingi oleh pemberontakan kecil di tahun 1905. Lalu Agustus 1906, Palma terpilih kembali setelah melawan oposisi yang kuat dan diiringi klaim adanya kecurangan pemilu yang akhirnya memicu terjadinya pemberontakan, yaitu pemberontakan oleh kelompok bersenjata di Kuba yang dihasut oleh Partai Liberal untuk melakukan pemilihan ulang terhadap Palma dari Partai Konservatif. Pemberontakan juga menyuarakan adanya perwakilan minoritas di Kongres dan perwakilan yang sama di kabinet. Palma lalu menyatakan bahwa ia mendukung untuk menghancurkan pemberontakan dan kekerasan, akan tetapi juga terbuka untuk intervensi dari luar. Perhatian utama Amerika Serikat dalam konflik ini ialah dampaknya terhadap pasar gula dan tembakau. Pernyataan publik Palma untuk menghancurkan pemberontakan tidak mendapatkan respon dari rakyat Kuba. Untuk mencegah penghancuran pabrik gula, Palma pun meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengirim 2 kapal, satu untuk Havana dan satu untuk Configaos. Amerika Serikat pun mengirimkan 2 kapal, namun menekankan Konsul Jenderal Kuba bahwa Amerika Serikat enggan untuk terlibat. Amerika Serikat
merasa bahwa ketidakmampuan Palma dalam menekan pemberontakan membuktikan bahwa pemerintah Kuba lemah dan tidak memiliki dukungan dari rakyatnya. Pada 29 September 1906, Palma dan kabinetnya mengundurkan diri dikarenakan tidak dapat menghentikan pemberontakan. Amerika Serikat lalu mengirim William Howard sebagai kepala komisi untuk mengusahakan solusi damai. Amerika Serikat pun mengambil kontrol atas Kuba sampai pada waktunya Presiden Kuba yang baru terpilih. Fase-fase pemerintahan Kuba selanjutnya tetap diselingi dengan pemberontakan di mana Amerika Serikat tetap turut campur untuk memberikan solusi damai. Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba selanjutnya berjalan sangat baik terutama dalam bidang ekonomi. Namun saat pergeseran kekuasaan terjadi pada revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro, beberapa kebijakan di Kuba mulai merugikan Amerika Serikat. Disinilah awal hubungan Amerika Serikat dengan Kuba memburuk. Dengan dibuktikannya terjadi embargo ekonomi oleh Amerika Serikat kepada Kuba, kemudian invasi Teluk Babi, krisis misil di Kuba, dan pengungsi-pengungsi Kuba di Amerika Serikat. Upaya Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan dengan Kuba. Hubungan kedua negara mulai membaik saat Barack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana dalam kampanyenya selalu mengatakan akan memperbaiki hubungan kedua negara yang akhirnya terrealisasi dalam kebijakan luar negerinya. Pada tahun 2009, di bawah pemerintahan Barack Obama, terlihat adanya upaya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Amerika Serikat mengirimkan salah satu pejabat Departemen Luar Negeri untuk melakukan dialog dengan Wakil Menteri Kuba tentang kemungkinan dimulainya kembali pelayanan pos langsung antar kedua negara. Di mana sebelumnya Obama mengurangi batasan warga Amerika Serikat yang ingin berkunjung ke Kuba dan memperbolehkan mengirimkan uang sebanyak yang mereka inginkan. Selama yang menerima bukanlah pejabat senior atau pejabat Partai Komunis. Hal ini merupakan pergeseran signifikan dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba dalam beberapa dekade. Akan tetapi, pada bulan Desember tahun 2009, dialog keduanya terhenti ketika Kuba menangkap Alan Gross, personil subkontraktor dari United States Agency for International Development, dengan tuduhan merencanakan penggulingan pemerintahan di Kuba, yaitu membangun sebuah jaringan komunikasi kepada sebuah kelompok Yahudi di sana. Pada tahun 2011, Gross diberikan hukuman 15 tahun penjara. Amerika Serikat pun mencoba melakukan negosiasi dengan Kuba untuk membebaskan Alan Gross. Namun, tidak berjalan dengan baik. Kuba menolak melepaskan Alan Gross jika Amerika Serikat juga tidak melepaskan Cuban Five, mata-mata Kuba yang ditahan di sana. Ada beberapa faktor yang melandasi upaya Amerika Serikat, yaitu faktor ekonomi, di mana Amerika Serikat perlu mencari pasar baru agar perekonomian negara dapat lebih berkembang. Lalu faktor politik, dengan adanya keinginan AS untuk meredam pelanggaran hak asasi manusia dan menyebarkan demokrasi di Kuba. Dan faktor sosial agar mendapat image baik dikarenakan Amerika Serikat menuai banyak kritik dari berbagai negara dan pelaku bisnis di negerinya akibat embargo ekonomi kepada Kuba. Upaya diplomasi diam-diam oleh Amerika Serikat. Pada April 2013, Obama memilih Rhodes dan Zuniga untuk memimpin negosiasi dengan Kuba. Rhodes dulunya ikut bergabung dalam kampanye Obama tahun 2008 sebagai penulis pidato dan sangat dekat dengan presiden. Sedangkan Zuniga telah bertugas di bagian kepentingan Amerika Serikat di Havana dan sebagai wakil koordinator Departemen Luar Negeri untuk urusan Kuba selama lebih dari 18 bulan. Rhodes dan Zuniga melakukan 9 kali pertemuan dengan tim kecil dari pejabat Kuba di berbagai lokasi seperti Ottawa, Toronto, dan Roma. Upaya kerahasiaan ini dibantu oleh Kanada yang memungkinkan kedua belah pihak untuk bertemu di Ottawa dan kemudian di Toronto. Zuniga dan Rhodes menggunakan pendekatan yang tidak kaku. Seorang pejabat Gedung Putih yang mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Zuniga dan Rhodes tidak memiliki visi yang tetap pada kesepakatan yang akan terjadi. Sebaliknya,
mereka ingin mencoba cara yang berbeda untuk mengeksplorasi apa yang disepakati. Selama sesi negosiasi pertama yang berlangsung, tim dari Amerika Serikat harus mendengarkan tim Kuba membaca sejarah panjang penghancuran Amerika Serikat terhadap pulau. Dimulai dari Perang Amerika Serikat dengan Spanyol di tahun 1898, Rhodes merasa hal tersebut hanyalah membuang waktu dan cara Kuba untuk berpendapat negatif pada Amerika Serikat. Ketidaksepakatan sejarah hanyalah awal. Tim Amerika Serikat tidak bersedia untuk berbicara tentang program Guantanamo dan Kuba tidak bersedia untuk membahas hak asasi manusia atau buronan yang bersembunyi di negara mereka. Hal-hal tersebutlah yang menjadi hambatan dalam pembahasan normalisasi keduanya, di mana kedua negara bersikeras untuk mengangkat isu-isu tersebut dan sedikit mengesampingkan tujuan utama dalam pertemuan. Sehingga Amerika Serikat dan Kuba akhirnya memutuskan untuk mengundang pihak ketiga, yaitu Paus Fransiskus sebagai penasihat utama. Pada Maret 2014, Obama berkunjung ke Vatikan dan bertemu Paus di perpustakaan pribadinya. Pertemuan ini berlangsung selama 1 jam, di mana Obama menjelaskan situasi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Kuba dan meminta bantuan Paus untuk terlibat. Beberapa hari setelah pertemuan, Paus memanggil Kardinal Ortega untuk meminta bantuan. Pertemuan terakhir dilaksanakan di Vatikan, di mana Amerika Serikat dan Kuba mencapai kesepakatan akhir pada pemulihan hubungan. Rhodes dan Zuniga juga mencatat niat Obama untuk meningkatkan peraturan tentang wisata, perdagangan, dan untuk memungkinkan perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat untuk membantu perusahaan-perusahaan Kuba memperluas akses internet. Diakui, inisiatif ini untuk mendorong keterbukaan yang lebih besar di Kuba. Pejabat Kuba mengatakan akan menerima bantuan tersebut selama Amerika Serikat tidak berniat untuk mengubah sistem politik di Kuba sesuai dengan Amerika Serikat. Kuba juga telah meninjau daftar orang Amerika yang menjadi tahanan di penjara akibat kegiatan politik dan akan melepaskan 53 diantaranya sebagai isyarat niat baik. Paus pun setuju untuk bertindak sebagai penjamin kesepakatan akhir. Pada 17 Desember 2014, Obama mengumumkan kesepakatan Amerika Serikat dengan Kuba di Gedung Putih secara langsung pada media. Pemulihan hubungan kedua negara juga berdampak baik pada pembebasan Alan Gross, warga Amerika Serikat yang ditahan di Kuba dengan melakukan pertukaran tahanan dengan Cuban Five atau agen rahasia Kuba. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.